Pria buta. Mengapa dia ada di sini? 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 Siapa yang mengizinkanmu keluar? Bukankah ini putra kandung keluarga Su? Bukankah mereka bilang dia pernah di penjara sebelumnya? Bagaimana dia bisa keluar sekarang? Bagaimana dia juga menjadi buta? Dia sebelumnya bahkan membuat mata adik laki-lakinya buta. Ini benar-benar balasan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bahkan tidak bisa melihat untuk menjadi penonton. Saya di sini untuk berkompetisi. Pembawa acara. Nama saya Su Nansu. Seorang pria buta ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah ini lelucon? Keluarga Zhu akan sangat kehilangan muka kali ini. Seorang pria buta tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk berkompetisi? Segera keluar dari sini. Jangan tinggal di sini. Dan mempermalukan keluarga Zuku. Mengerti? Daftar peserta memang memiliki nama ini. Kontestan Chu Nanzu. Silakan menuju area kompetisi. Kapan ini terjadi? Bajingan. Ayah, tolong jangan marah. Kakak Nanju adalah rekan latih tandingku sebelumnya. Dan tingkat keterampilannya dapat diterima. Lihat. Mengapa kita tidak membiarkan dia mencoba saja? Zhu Nanshu, kau bersikeras menawarkan dirimu untuk kupukul. Kalau begitu aku dengan hormat menurutinya. Cheng Huan, kamu terlalu baik. Dia sangat menyakitimu sebelumnya. Namun kamu masih membantunya sekarang. Targetnya ada di sisi mana? Ini benar-benar konyol. Ini adalah sekali dalam satu dekade. Kompetisi internasional. Seluruh gua sedang menonton. Kau bahkan tidak bisa melihat target. Namun kau berani maju dan berkompetisi. Apakah kau mencoba membuat keluarga Zuku kehilangan muka? Sepenuhnya. Zhu Nanshu. Keluar. Ayah. Kompetisi ini adalah impian setiap pemanah. Kakak, karena dia sudah ada di sini, mengapa kita tidak? Tembak. Tembak 1, pria buta itu sedang mengadakan pertunjukan panahan tembak. Tembak 1. Tembak. Lanjutkan cepat dan pergi. Saudaraku tersayang, aku tidak sabar untuk melihatmu di depan semua orang di Huaguo. Mempermalukan dirimu sendiri. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sepanjang sejarah, kompetisi menembak ini belum pernah mengizinkan orang buta untuk berpartisipasi. Hei keamanan, usir dia dari sini. Ayah, acara ini disiarkan langsung. Jika kita terus menghentikannya sekarang, dan penonton melihatnya, mereka mungkin berpikir keluarga Zhu kita memperlakukan Nanshu dengan buruk. Kau masih yang paling bijaksana. Aku lupa tentang itu. Zhu Nanshu, kau harus naik panggung. Kau harus menyaksikan sendiri bagaimana kau langkah demi langkah kalah di bawah kakiku. Jadi bagaimana jika kau pernah punya bakat? Sekarang kau masih buta bukan? Seorang lumpuh yang tidak berguna. Ayah, kakak Nanshu, dia juga ingin berkontribusi pada keluarga Zhu kita. Cheng Huan, kamu masih terlalu naif. Zhu Nanju pada dasarnya tidak sebaik yang kamu kira. Berkontribusi. Kurasa dia ingin mencelakakan keluarga Zuku. Sebelumnya dia hanya tersandung secara kebetulan dan masuk ke babak final. Dia benar-benar percaya itu adalah kemampuannya sendiri. Datang ke sini untuk membuat masalah. Pembawa acara. Saya tidak akan berpartisipasi dalam panahan statis. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Jika kau tidak bisa melakukannya, berhentilah pamer di sini. Ikuti kami dengan patuh ke kursi penonton. Kakakmu masih memiliki pertandingan berikutnya. Tunggu sampai Cheng Huan memenangkan kejuaraan. Barulah aku akan menyelesaikan masalah denganmu, dasar bajingan jahat. Saya ingin berkompetisi dalam panahan dinamis. Apel, kau. Itu tidak masuk akal. Kau bahkan tidak bisa melihat platform menembak.
Namun kau masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi dinamis. Sampai kapan kau akan terus mempermalukan kami? Lalu, bagaimana jika saya mengenai target? Omong kosong. Sampai kapan kau akan melanjutkan pemikiran delusi ini? Adikmu memiliki bakat yang begitu tinggi mengenai target bergerak, namun dia tidak akan berani mengatakan dia benar-benar yakin. Dan kau sebelum kau dipenjara, kau adalah sampah yang bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Satu-satunya saat kau masuk 3 besar. Juga murni keberuntungan. Sekarang, kau masih berani mengklaim bisa mengenai target. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Cutua. Cutua. Ayah, Paman. aku katakan kau pria buta cukup sombong. Apakah kamu tahu apa itu panahan dinamis? Sasarannya bergerak. Panahnya bergerak dan jika kamu terlambat bahkan setengah detik, panah akan melenceng lebih dari 10 meter. Aku ingat juara sebelumnya. Dalam kondisi paling sempurna, hampir tidak berhasil mengenai sasaran. Kontestan lain bahkan tidak bisa menyentuh tepi sasaran. Tidak ada yang menyentuh. Katakan padaku bagaimana mungkin kamu seorang buta bisa mengenai sasaran dinamis? Apakah kamu mengerti? Kamu si buta sialan. Berhenti bicara omong kosong di sini dan menunda kompetisi. Segera ingat. Kamu harus melihat. Apakah kamu cocok untuk ini? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera ingat. Aku masih akan mengakui kamu sebagai anakku. Kalau tidak, Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Sulong, Su Chenghuan. Jika saya meleset, perlakukan saya sesuka Anda. Tetapi jika Anda mengenai target, saya ingin mata Su Chenghuan. Apel. Kamu menginginkan mata saudaramu. Kamu gila. Sunanzu, apakah kamu belum puas dengan seberapa banyak kamu telah menyakiti Cheng Huan? Bagaimana mungkin aku bisa bertunangan dengan orang sepertimu? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya bertanya kepada kalian semua, apakah kalian berani atau tidak? Apa yang membuatku tidak berani? Bahkan jika kamu seekor kucing buta tersandung pada tikus mati, mengenai sasaran dan menang, aku tidak akan rugi. Terlebih lagi, kamu pada dasarnya tidak bisa menang. Zunanju benar-benar gila. Situasi di mana kemenangan tidak mungkin. Namun dia berani setuju untuk disingkirkan sesuka mereka. Kurasa, dia merasa hidupnya saat ini belum cukup menyedihkan. Kakak Nanxiu, Apakah Anda berani setuju? Bagaimanapun taruhannya, adalah mata Anda. aku. Zunanzu, kau pasti akan kalah. Ketika kau kalah, aku hanya akan mengatakan aku tidak tega memukul. Dan biarkan keluarga Su menyingkirkanmu untukku. Metode mereka. Jika kau selamat, anggap dirimu sangat beruntung. Kakak Nanxiu, karena kau ingin bertarung. Bahkan jika taruhannya adalah mataku, sebagai keluargamu, aku pasti akan mendukungmu. Kakak Nanxiu, aku setuju. Aku hanya terlalu khawatir tadi. Sampah ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengenai sasaran? Lebih baik biarkan dia menyerah sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, biarkan keluarga Su menyingkirkannya sesuka mereka. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mengusirnya dari rumah. Dan merusak reputasiku sendiri. Karena Cheng Huan tidak keberatan. Maka, aku tidak akan lagi ikut campur. Baik. Itu kesepakatan. Zunanju 10 poin. Apel. Mustahil. Ini mustahil. Apakah kalian semua salah sasaran? Ya. Target bergerak itu sangat cepat. Mungkinkah wasit melakukan kesalahan? Ya. Kami tidak mempertanyakan siapapun. Kami hanya takut akan memengaruhi keadilan kompetisi. Apakah Anda mempertanyakan penilaian profesional dari semua juri kami? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut ada kesalahan. Zunanju ini, apakah dia benar-benar putra kandung mereka? Dilihat dari situasi ini, mengapa sepertinya orang tuanya sangat ingin dia kalah? Bahkan orang buta lebih baik daripada putra kesayangan keluarga mereka. Ini lucu sekali. Bukankah kamu buta? Bagaimana ini mungkin? Diam. Kontestan Zunanju, skor telah diverifikasi dan benar. Skor 10 ring dinyatakan sah. Bagaimana mungkin dia bisa memukulnya? Bukankah dia buta? Tidak, itu pasti kebetulan.
Itu pasti keberuntungan. Kakak, panah itu benar-benar indah. Benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Zu kita. Dia adalah orang buta. Itu tidak lebih dari kecelakaan yang beruntung. Bagaimana mungkin gilirannya untuk membawa kehormatan bagi keluarga Zu kita? Dia bersikeras naik panggung untuk mengacaukan segalanya. Aku lihat dia pada akhirnya hanyalah orang yang egois. Saya hanya ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi. Apakah kamu menyadari betapa banyak keluarga Zu kami telah berinvestasi pada Cheng Huan dalam hal sumber daya? Kamu datang ke sini dan mencuri perhatian. Apakah kamu di sini untuk berkompetisi? Atau kamu di sini untuk membuat masalah? Ayah, ibu. Terlepas dari bagaimana kakak sebelumnya, fakta bahwa dia mencapai skor yang sangat bagus hari ini untuk keluarga Zu kita jelas bermanfaat. Kamu masih yang paling bijaksana, Cheng Huan. Selalu yang paling perhatian dan paling memikirkan keluarga. Tidak seperti beberapa orang yang keras kepala dan sembrono, hanya selalu mencari kepuasan sesaat. Zhu Nanshu, kau hanya sangat beruntung. Jika kau punya kemampuan pukul 10 ring di setiap putaran, mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankannya. Kakak, mari kita segera lanjutkan ke putaran berikutnya, selagi tanganmu masih panas. Hari ini, kita harus mengamankan tempat pertama untuk keluarga Zhu. Tunggu. Apakah Anda mungkin melupakan sesuatu? Ada apa kakak? Anda sendiri yang baru saja setuju. Jika saya bisa mengenai target, Anda akan memberikan mata Su Cheng Huan kepada saya. Apa? Sekarang saya tidak hanya mengenainya, tetapi itu adalah nilai 10. Bukankah seharusnya Anda memenuhi janji Anda? Pembawa acara, bawa pisaunya. Saya ingin matanya. Kamu? Apa mereka benar-benar serius mempertaruhkan mata sebagai taruhan? Bukankah mereka baru saja setuju? Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kakak, apakah kau serius? Kau benar-benar menginginkan mataku? Zhu Nanzhu, apakah kamu gila? Gila. Inilah yang baru saja Anda setujui secara pribadi. Apa? Anda menarik kembali kata-kata Anda begitu saja? Itu adalah kami. Aku... Anda yakin bahwa saya pasti tidak akan mengenai target kan? Kamu hama kecil. Diam. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Jika Cheng Huan tidak berhati lembut saat itu, membiarkanmu berpartisipasi dalam kompetisi, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh busur ini. Sekarang lihat dirimu. Berbalik melawan seseorang ini lebih cepat daripada membalik halaman. Kamu lebih buruk daripada babi dan anjing. Jadi kenapa? Inilah yang Anda janjikan secara pribadi. Kamu. Ayah. Aku baik-baik saja. Karena kakak menginginkannya. Maka aku akan memberikannya padanya. Tidak. Jangan biarkan mereka merendahkan nama keluarga Zhu kita, tidak menepati janji, dan mengkritik kita dengan keras. Mimpi saja, ibu dan ayah tidak akan pernah setuju. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menyentuh mataku? Jangan bodoh Cheng Huan. Mata milikmu ini dilindungi oleh ibu dan ayah. Berdoa kepada dewa dan Buddha. Bagaimana kamu bisa begitu saja memberikannya kepada orang lain? Terutama kepada sampah ini. Aku pasti buta, karena telah melahirkanmu, mengirimmu ke penjara. Bahkan tidak bisa mengubah sifat aslimu. Kamu momok yang benar-benar tidak berperasaan. Kami seharusnya tidak membawamu kembali dari penjara. Sok Suci, membawa saya kembali. Bukankah itu hanya untuk kornea saya? Kamu masih berani tertawa? Mataku menjadi buta karenamu. Anak durhaka ini. Apa artinya ini? Mungkinkah matanya juga dibutakan oleh Chu Nanzhu? Tepat sekali. Baiklah. Sekarang, kamu benar-benar masih menginginkan mata adikmu. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk mati? Kamu tidak setia, tidak adil, durhaka. Makhluk jahat. Berapa lama kamu berniat untuk terus menyakiti keluarga kita? Seandainya saja kamu memiliki sedikit saja menganggap kami keluarga. Sekarang, kamu akan meminta maaf kepada adikmu di depan semua orang di sini dan menarik kembali kata-kata keterlaluan itu. Pria buta ini hanya beruntung sesaat.
Dia benar-benar berpikir ibu dan ayah akan memihaknya, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Keberuntungan sementara. Kalau begitu hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apakah ini benar-benar keberuntungan atau tidak. Masalah mata bisa menunggu untuk saat ini. Wasit, mohon lanjutkan kompetisi. Hadirin yang terhormat. Sulang menempati peringkat pertama. Berhasil diamankan. Bentuk itu sempurna. Dasar keluarga Su memang kokoh. Melihat posisi ini, setidaknya 9 ring ke atas. Chu Chenghuan menempati peringkat kedua. Kakak. Lanjutkan. Pertahankan performanya. Kekuatanmu dari babak terakhir. Chu Nanju menempati peringkat ketiga. Itu benar-benar hanya keberuntungan sementara. Aku benar-benar terlalu khawatir. Kegembiraan yang sesungguhnya masih ada di depan. Peringkat tetap sulong pertama. Chu Chenghuan kedua. Chu Nanzu ketiga. Baru saja. Aku hampir tertipu oleh Su Nanju. Memang benar, kita masih harus mengandalkan Cheng Huan. Itu sudah jelas. Cheng Huan dibesarkan oleh kami secara pribadi, sejak kecil. Dia mendapat pelajaran privat di Swiss sejak dia muda. Pelatihnya semua berada di peringkat 10 besar dunia. Busurnya juga secara pribadi kami terbangkan. Dibuat khusus di Jerman. Busur majemuk bernilai ratusan ribu. Peralatan latihan rutin, dari sistem pergangan, hingga alat bidik tambahan. Semuanya diimpor. Chu Nanju tidak lebih dari sekadar milik Cheng Huan, mitra latihan. Dan sekarang dia telah menjadi orang buta yang tak berguna. Dia benar-benar berani bersaing dengan Cheng Huan. Sungguh lelucon. Dulu, kita seharusnya membiarkan makhluk jahat ini mati di penjara. Hanya karena kita berhati lembut. Sehingga kita mengalami kekacauan hari ini. JT kontestan kita Chu Chenghuan juga telah mencapai babak final. Mari kita nantikan penampilannya. Mengapa Su Nanju masih begitu percaya diri? Itu salah. Dia buta. Dia mustahil bisa benar-benar melampauiku. Tapi bagaimana jika dia punya jurus rahasia lain? Chu Chenghuan menempati peringkat kedua. Chu Nanju menempati peringkat ketiga. Kakak. Barusan adalah anak panah terakhir.
Kamu tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Kalau begitu babak ini, aku akan dengan senang hati menerima kemenangan ini. Itu benar-benar hanya getakan. Kamu tidak akan pernah melampauiku. The film was translated and narrated Apa yang by terjadi? Media. Mengapa kamu menatapku dengan ekspresi seperti itu? Bukankah aku menang? Wasit, bisakah skor diumumkan sekarang? Saya harap Anda masih bisa tersenyum nanti. Sekarang mengumumkan. Total skor 3 besar setelah 10 putaran. Rincian per anak panah adalah sebagai berikut. Putaran 1, Sulong 9,5. Zhu Chenghuan 9,2. Zhu Nanju 9,1. Hanya selisih 0,1. Bagaimana mungkin? Putaran 2, Sulong 9,0. Zhu Chenghuan 9,1. Zhu Nanju 9,0. 0,1 lagi. Mengapa dia selalu menempel begitu dekat denganku setiap saat? Putaran ketiga, Zhu Chenghuan 8,9. Zhu Nanju 8,8. Putaran keempat, Zhu Chenghuan 9,3. Zhu Nanju 9,2. Putaran kelima, Zhu Chenghuan 8,5. Zhu Nanju 8,4. Putaran keenam, Zhu Chenghuan 9,0. Zhu Nanju 8,9. Putaran ketujuh, Zhu Chenghuan 9,1. Zhu Nanju 9,0. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu kebetulan kan? Ada apa? Bukankah hanya karena Chunanju kalah dalam keterampilan? Ini? Situasi macam apa ini? Mungkinkah seseorang memanipulasi skor? Putaran ke-10, Sulong 9,0. Zhu Chenghuan 7,5. Zhu Nanju 7,4. Kamu mengendalikan skor. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Berhenti berpura-pura. Kamu pasti mengendalikan skor. Apa maksudmu? Apakah kamu sama sekali tidak buta? Zhu Chenghuan, tenanglah. Kompetisi sudah berakhir. Mohon jangan menyerang kontestan. Bagaimana ini mungkin? Jenius keluarga Zuku. Mungkinkah itu Zhu Nanju? Ini tidak mungkin. Tidak, sama sekali tidak boleh membiarkannya melanjutkan kompetisi. Jika dia melanjutkan, aku mungkin saja. Adegan apa yang Anda coba panggungkan kali ini? Chenghuan. Chenghuan, di mana kamu merasa tidak enak badan? Hatiku sangat sakit. Kepalaku juga sakit. Zhu Nanju, kamu binatang buas. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Zhu Nanju, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Chenghuan? Jangan bergerak. Apa maksudmu? Apakah kamu masih belum puas menyakiti Chenghuan? The film was translated Kalah dalam and keterampilan. narrated by Kamu harus Media. mengakuinya dengan jujur. Berlagak seperti pecundang yang sakit hati ini. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Beraninya kau masih mencoba berdebat di sini. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada adik laki-lakimu? Mengakulah dengan jujur. Jika saya mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda benar-benar akan mempercayai saya? Kamu masih berbohong. Mengapa? Dia tergeletak di tanah. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Kau masih berdebat. Ibu. Jangan salahkan kakak. Itu bukan salah kakak. Chenghuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia memperlakukanmu seperti ini, namun kamu masih melindunginya. Setiap kali aku melihat kakak, aku ingat masa lalu. Hal-hal yang dia lakukan padaku. Meskipun hal-hal itu sudah berlalu. Dan kakak sudah bertobat. Aku seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak cukup berani. Dan tidak cukup murah hati. Itu masalahku. Ibu. Meskipun aku terus-menerus terpengaruh dan berkinerja buruk, itu tidak masalah. Aku percaya, kakak juga bisa membantu keluarga Zhu kita menang.
Jadi itu niat Anda. Apakah kau dengar itu? Kau adalah pembawa sial. Dulu, jika kau tidak melukai Cheng Huan, apakah dia akan takut padamu? Apakah dia akan mengalami trauma psikologis? Hari ini kau menyebabkan dia tampil buruk dan kalah dalam pertandingan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya hanya ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Kau masih membantah. Apakah kau sadar, pertandingan hari ini, bagi keluarga kita, dan bagi Cheng Huan, betapa pentingnya? Kami membesarkanmu selama ini. Beginikah caramu membalas kami? Dulu, kami membawamu kembali dari panti asuhan, memberimu makanan dan pakaian, dan tidak pernah menganiayamu. Dan bagaimana denganmu? Membius adik laki-lakimu, masuk penjara, merusak reputasi keluarga Zhu kita. Kami mengeluarkanmu dari penjara. Dan bagaimana denganmu? Apakah kau tidak tahan melihat keluarga Zhu kita baik-baik saja? Jadi, apa sebenarnya yang kalian semua inginkan? Kau bajingan tak tahu terima kasih. Kau harus punya kesadaran diri. Pergi dan ajukan permohonan untuk mundur dari kompetisi sendiri. Mustahil. Kompetisi memiliki aturannya sendiri. Terlepas dari keinginan pribadi saya. Karena saya sudah masuk kompetisi, aturan juga tidak memiliki ketentuan untuk pengunduran diri sukarela di tengah kompetisi. Saya tidak akan mengundurkan diri. Tidak mungkin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya melanjutkan kompetisi. Benar, meskipun dia tidak bisa mengajukan diri untuk mundur. Tapi bagaimana jika ada masalah objektif? Misalnya, darahnya mungkin positif mengandung. Itu benar. Semua tes darah dan urin pra-kompetisi saya, dan laporan tes kebugaran fisik, sudah segera diserahkan kepada panel juri. Penyelenggara tidak punya alasan untuk tidak mengizinkan saya berkompetisi. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Mungkinkah dia bisa mendengar? Tahukah Anda, apa yang dikatakan orang bisa menipu orang lain, dan apa yang mereka lakukan juga bisa menipu orang lain. Tapi hari ini, di lapangan kompetisi ini, hanya ada satu hal yang tidak bisa menipu siapapun, yaitu anak panah. Apa? Panah yang kita lepaskan tidak akan pernah menipu diri kita sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Sampai jumpa di lapangan. Sejujurnya, wajar jika keluarga Zhu kalah. Lihatlah kedua putramu. Yang satu buta dan yang lainnya ya. Juga tidak terlalu cerdas. Kemenanganku terasa tidak terhormat. Mau bagaimana lagi? Kekuatan jelas terlihat di sana. Pertandingan ini belum berakhir kan? Tepat sekali. Ini belum berakhir. Cheng Huan pasti bisa membalikkan keadaan melawan kesulitan. Siapa dia? Siapa dia? Dia juga putra dari keluarga Chu. Dia juga putra dari keluarga Su. Matanya buta namun dia masih berkompetisi. Matanya buta, namun dia masih berkompetisi. Kejuaraan dunia. Kau benar-benar telah memberiku panggung yang cukup besar. Kejuaraan dunia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku sama sekali tidak boleh kalah. Kali ini, aku harus merebutnya. Gemetar seperti ini, mengapa kau tidak cepat pergi saja? Jangan tinggal di sini, dan terus mempermalukan dirimu sendiri. Diam. Kali ini, aku pasti akan menang.
Bagaimana dia bisa tetap setenang ini? Ini sudah babak final, namun dia masih bisa menenangkan diri dan menyesuaikan poros panah. Apakah dia berpura-pura atau tidak? Dia mustahil benar-benar. Di putaran final, kompetisi anak panah pertama dimulai. Ya Tuhan, sentuhan ini, bentuk ini terlalu stabil. Anak panah Tuan Muda Zhu, sangat berharga. Ya, seperti ini saja. Biarkan semua orang kagum padaku. Aku adalah seorang jenius. The film was translated Ya Tuhan, and 10 poin. narrated by M. 10 poin kedua dalam pertandingan ini masih berasal dari tangan atlet Chu Nanju. Apel. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini pasti kecelakaan. Tunggu sebentar. Siapa nama atlet tadi itu? Zhu Nanshu. Apel. Itu dia. Kamu awasi tempat ini. Aku perlu pergi dan memastikan sesuatu secara pribadi. Baiklah. Sepuluh poin. 10 poin lagi. Atlet Chu Nanju telah mencetak 10 poin lagi. Ini tidak mungkin. Zhu Nanshu ini tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Tidak mungkin. Mungkinkah? Dia sebenarnya lebih berbakat daripada Cheng Huan. Tidak mungkin. Kalau begitu, bagaimana dia saat itu, Paman dan Bibi? Jangan biarkan dia membodohi kalian. Dia jelas memiliki kekuatan semacam ini, namun dia tidak menunjukkannya sebelumnya. Namun tepat pada saat kritis ini, dia baru mengungkapkannya. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak tahan melihat Cheng Huan berhasil. Dia menyimpan niat jahat. Bocah ini tidak pernah punya niat baik sejak kecil. Tepat sekali. Dia memiliki kemampuan ini, tapi tidak memberitahu kami. Dia pada dasarnya pendendam dan berpikiran sempit, mencelakakan anggota keluarganya sendiri. Cheng Huan, kamu pasti bisa. 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 Aku pernah demi mempertimbangkan perasaan Su Cheng Huan mengalah di mana-mana. Sayangnya, hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu menang. Cheng Huan, kamu pasti bisa. 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 Cheng Huan. Pertandingan ini telah resmi berakhir. Juara final resmi terungkap. Selamat kepada Chu Nanju karena meraih posisi pertama. Dia tidak hanya memenangkan kompetisi, dia juga mendapatkan hak untuk mewakili Huaguo dalam kejuaraan dunia di luar negeri. Kualifikasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin semua ini menjadi miliknya? Itu tidak boleh diberikan kepadanya. Benar, Ketua Komit. Kualifikasi ini tidak bisa diberikan kepadanya. Kenapa? Dia adalah pria buta, seseorang dengan masalah mata. Bagaimana dia bisa mewakili negara di luar negeri? Tepat sekali. Jika ini tersebar, di mana wajah Huaguo kita akan diletakkan? Mamang, jika ada masalah disabilitas fisik, menurut konvensi, dia harus dipindahkan ke acara khusus. Lalu tempat ini kemungkinan akan diteruskan ke pemenang tempat kedua, Zhu Chengguan. Apa gunanya kejayaanmu sekarang? Kehormatan terakhir ini, bukankah masih milikku? Seharusnya aku lebih kejam dan membunuhmu untuk menghindari kekhawatiran hari ini. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu ributkan? Aturan adalah aturan. Kamu seorang buta, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi bagaimana jika aku tidak buta? Dia tidak buta. Lalu bagaimana dengan dia sebelumnya? The film Apa was yang terjadi? translated Bukankah dia and buta? narrated Apa yang by terjadi? M. Bukankah Media. dia buta? Bagaimana itu mungkin? Dia ternyata tidak buta. Matamu baik-baik saja. Kamu benar-benar menipu saya. Dasar anak durhaka. Ini semua karenamu. Mataku menjadi buta.
Jadi maksudmu? Aku harus rela memberikan korneaku kepada putra kesayanganmu, Su Chenghuan. Diam. Itulah yang kamu berutang padanya. Kamu yang menyakitinya dulu. Aku tidak berutang apapun kepada siapapun. Su Chenghuan, apakah kau berani mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu? Cukup. Ketua Komit, Anda sama sekali tidak bisa memberikan kualifikasi kepada orang ini. Karakter orang ini memiliki masalah serius. Dulu dia memberi obat-obatan kepada adik laki-lakinya, menyebabkan mata Chenghuan bermasalah. Dia bahkan menjalani hukuman di penjara. Orang seperti ini, bagaimana dia bisa mewakili negara dalam kompetisi? Tepat sekali. Masalah-masalah ini, media asing akan mengetahuinya hanya dengan sekali periksa. Jika ketahuan ini akan mempermalukan seluruh rakyat Fuaguo. Zhu Nanshu, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Dia pasti tidak punya bukti. Catatan dokter dan pengobatan dari waktu itu sudah lama aku bereskan dengan bersih. Apa yang bisa dia gunakan untuk membuktikan dirinya? Zhu Nanshu, kamu ditakdirkan hanya untuk menjadi batu loncatan menuju puncak. Kakak Nanshu, awalnya aku ingin merahasiakannya untukmu. Tapi ini menyangkut urusan besar keluarga dan negara kita. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu membuat kesalahan demi kesalahan. Ayah benar. Jika kamu mewakili negara dalam kompetisi, jika orang asing mengetahui tentang peristiwa masa lalu yang kelam ini, bagaimana mereka akan memandang Huaguo kita? Selain itu, tingkat keahlianmu jujur cukup berfluktuasi. Penampilan hari ini mungkin hanya keberuntungan. Kamu bahkan tidak punya pelatih. Kamu pada dasarnya belum menerima pelatihan profesional. Mengapa kamu harus pergi? Siapa bilang bahwa dia tidak memenuhi syarat? Zhu Nanshu, tuannya adalah legenda di dunia panahan Huaguo. Simin, orang yang memenangkan Grand Slam panahan, atlet legendaris. Itu adalah master kelas dunia. Tapi, bukankah dia pensiun lebih dari 10 tahun yang lalu? Siming adalah satu-satunya orang dalam sejarah Huaguo yang meraih 3 kejuaraan berturut-turut, gelar kejuaraan dunia untuk Huaguo. Dia memenangkan banyak medali emas. Lebih jauh lagi, komunitas internasional memanggilnya pemanah dewa yang tak tergantikan. Jika muridnya tidak memiliki kualifikasi ini, maka saya bertanya di Huaguo, siapa lagi yang memenuhi syarat? Jangan biarkan dia membodohi kalian. Tidak mungkin dia memiliki akses ke orang yang sangat terampil seperti itu. Tepat. Dia tumbuh di rumah kami, berfungsi sebagai mitra tanding Chenghuan, dan dia tidak pernah meninggalkan rumah. Bagaimana mungkin dia mengambil seorang guru? Itu benar. Dia belum pernah masuk klub formal. Aku juga ingin menjadi murid guru si sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak mau menemuiku. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Saya sudah berbicara dengan guru si sendiri, dan mengonfirmasinya melalui telepon. Zhu Nanshu memang orang yang dia sertifikasi secara pribadi sebagai satu-satunya murid tertutupnya. Benarkah? Murid tertutup guru Simin. Ternyata dia. Pantas saja setiap anak panahnya mengenai sasaran tepat. Kapan kamu menerimanya sebagai gurumu? Kenapa kami sama sekali tidak tahu tentang ini? Tentu saja kau tidak akan tahu. Karena pada saat itu, ibu dan ayah pergi lagi menemani Chenghuan untuk kamp pelatihan di luar negeri. Aku harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Dalam kompetisi berikutnya, aku akan membiarkan mereka tahu bahwa aku juga bisa seperti Chenghuan dan membuat mereka bangga. Anak ini, kerangkanya sangat stabil. Bau tenggelam dan mengerahkan kekuatan. Jari-jari kaki mengerahkan kekuatan simetris. Pinggang dan siku terkoordinasi. Tatapan tajam. Sikap bawah stabil. Kekuatan akurat. Bakat bawaan yang luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Bagus. Siapa kau? Bakat langka yang terlihat sekali dalam 1 abad. Hari ini, saya benar-benar menemukan satu. Nah, apakah kamu bersedia belajar memanah dari saya?
Apa maksudmu? Saya bersedia. Biarkan panah yang berbicara. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kau sebagai guruku. Bagus, kami para pemanah harus memiliki semangat seperti ini. Aku kalah. Anak baik, kamu punya semangat. Kamu mengikuti aturan, bersih dalam kemenangan dan kekalahan. Muridku ini, saya terima. Nah, apakah kamu punya keinginan? Aku ingin menang. Aku ingin menang sampai seluruh dunia mengingatku. Bagus. Saya akan memberitahumu sekarang. Mulai hari ini, saya akan menjadikanmu seorang juara dunia. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Masalah sebesar ini, dan kamu tidak memberitahu kami. Apakah aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa? Atau apakah itu karena kau tidak pernah bukan berarti aku belum mengatakannya. Hanya saja kalian berkali-kali menolak untuk mendengarkan. Semua yang kamu lakukan pada adikmu, hal-hal keji itu, semua yang kami lakukan padamu, memang pantas. Bahkan sekarang, kalian masih menolak untuk mengakuinya. Kau benar-benar dibutakan olehnya. Baiklah. Sekarang, buka mata kalian lebar-lebar dan The lihat. film was translated Putra and baik kalian ini. narrated by M Media. Dan lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Pembawa acara. Aku sudah mendapatkan obatnya. Kebenarannya seperti ini. Kebenarannya seperti ini. Jeti kebenarannya memang seperti ini. Jadi kebenarannya seperti ini. Dia sebenarnya orang yang seperti ini. Saya benar-benar tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Saya tahu itu. Dia tidak mungkin orang jahat. Ini tidak mungkin. Video ini. Bukankah itu dikunci oleh kau di dalam laci paling bawah kamar tidur? Aku masih harus berterima kasih padamu. Perasaanmu yang sebenarnya, kau katakan sendiri padaku. Apa yang kau sembunyikan? Tidak. Itu tidak benar. Video ini palsu. Kalian semua ditipu olehnya. Aku dijebak. Aku tidak melakukannya. Kenapa terburu-buru? Ini baru permulaan. Adikmu menghabiskan banyak uang, secara khusus memanggil kami saudara-saudara, untuk memberimu pelajaran yang pantas. Pukul dia. Hajar dia. Kamu akan menderita hari ini. Berhenti memukulnya. Berhenti menunjukkannya, berhenti menunjukkannya. Cheng Huan, bagaimana mungkin kamu? Kau binatang. Kau bajingan. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kakakmu dan melakukan hal seperti itu? Cheng Huan, bagaimana mungkin kamu? Tidak,
Itu dia. Dia melakukan semuanya. Zunanju yang mensintesisnya. Ibu. Ayah. Xiaoning. Kamu harus percaya padaku. Aku The sungguh film was tidak melakukannya. translated Aku and tidak melakukannya. narrated by Apakah M. video ini nyata atau palsu? Apakah kamu pikir kami tidak bisa membedakannya? Cheng Huan, kamu benar-benar melakukan ini pada adikmu. Melakukan hal seperti itu, kapan kami pernah memperlakukanmu dengan buruk? Makanan dan pakaian. Barang-barang yang kamu gunakan. Kapan kamu pernah kekurangan sesuatu? Kalian semua. Kalian hanya memperlakukanku dengan buruk. Jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian tidak akan membawanya kembali. Keluarga ini awalnya hanya memiliki aku sebagai seorang putra. Kalianlah yang membawanya kembali. Secara pribadi menghancurkan semua yang aku miliki. Jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian seharusnya membiarkannya mati di panti asuhan. Dan kamu, mengapa kamu bersikeras untuk kembali? Segala sesuatu di keluarga ini, kekayaan, kekuasaan, status, semuanya milikku. Tapi setelah ayah membawamu kembali, dia memberitahuku, dia ingin membagi setengahnya denganmu. Mengapa? Seekor hama yang diambil dari tempat sampah seharusnya mati di selokan. Mengapa dia harus mendapatkan semua yang aku miliki dan naik ke status yang sama denganku? Kalian semua. Ini semua salah kalian. Aku tidak salah. Aku. Zhu Qingguan, kamu dicurigai melakukan penyerangan yang disengaja, dan saya menangkapmu sesuai hukum. Bawa dia pergi. Kakak, saya salah kakak, ibu dan ayah. Nanzu, kami salah. Itu adalah kami yang hatinya dibutakan oleh kebodohan. Nanzu, kami telah memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Mulai sekarang, saya akan memberikan kompensasi yang besar kepadamu. Tidak perlu. Apa ini? Pesta Asu Nansu secara sukarela memutuskan hubungan dengan pihak Bizu Yanian dan Jihon, memutuskan sebuah hubungan kekerabatan. Mulai hari ini, kedua pihak tidak akan lagi menanggung kewajiban hukum apapun antara kerabat atau tanggung jawab moral. Kasih sayang keluarga telah hancur, nasib kita telah berakhir. Kita takkan lagi memedulikan hidup atau mati satu sama lain, dan tidak akan pernah berinteraksi lagi sampai mati. Mengapa kamu menulis ini? Film was Kami adalah orang translated tuamu. and Kalian narrated melahirkanku by M. dan membesarkanku. Aku mengakui itu. Tapi demi kalian, aku rela melayani sebagai mitra tanding yang tidak pernah bisa berkompetisi, dan rela menanggung difitnah dan dipenjara. Sekarang hidup ini diselamatkan oleh diriku sendiri. Utang budi telah lunas sepenuhnya. Utang juga telah lunas. Mulai hari ini, mari kita jalani jalan kita masing-masing. Ini adalah surat pembatalan pertunangan. Mari kita pergi. Nanju,